Sia. Waalaikumsalam Pak Akbar. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke, saya lihat ini Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya. Apa tujuan utama Ibu melaksanakan coaching pada hari ini? Ceritanya saya sama Pak Miftahul ingin mencari solusi dari masalah yang dihadapi sama Pak Miftahul. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan dari apa yang menjadi kesulitan Pak Khair selama ini. Oke. Kemudian apakah ada tantangan yang Ibu akan yang dihadapi melaksanakan coaching ini? Kalau tantangan, insya Allah tidak ada, siap. Siap. Oke. Kemudian dari strategi yang Ibu akan lakukan dalam melaksanakan coaching ini apa? Baik, kalau untuk strategi, karena ini adalah kegiatan mencari solusi dari penyelesaian masalah, saya akan mencoba menggali apa masalah dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu siap melaksanakan coaching hari ini? Siap-siap. Kalau gitu silakan dilanjutkan untuk melaksanakan coaching ya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Baik, sama. Pak Khair. Siap, siap. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar Pak Khair? Alhamdulillah baik, siap. Buat saya sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Sampai hari ini baik. Alhamdulillah. Saya bertemu dengan Pak Khair berdasarkan kebetulan saya ada masalah yang ingin diceritakan kepada saya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana masalah-masalah yang saat ini Pak Khair hadapi. Ya, betul sekali Bos ya. Memang saya merencanakan untuk bertemu dengan Ibu Asia. Terkait ada beberapa hal sih, salah satunya itu mengenai siswa saya yang kesulitan untuk memahami materi. Padahal materi sekarang itu materi yang cenderung mudah. Jadi biasanya di tahun-tahun sebelumnya siswa saya itu cepat memahami materi itu sebagian besarnya. Hanya saja di sekarang sebagian besar dari siswa saya itu kesulitan untuk memahami materi tersebut. Jadi itu yang sekarang mau saya diskusikan dengan Bu Asia. Baik. Pak Khair, Bapak kan sudah menceritakan masalah Pak Khair bahwa siswa Pak Khair itu sulit untuk mencerna berarti segala materi yang sudah dijelaskan Pak Khair, walaupun terhadap Pak Khair sudah menjelaskan dengan cara yang menurut Pak Khair mudah. Nah, sekarang apa yang ingin Pak Khair dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, saya berharap dari hasil diskusi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini saya mendapatkan solusi atau jawaban dari kerisauan saya selama ini bahwa kenapa kok bisa siswa seperti ini, padahal biasanya kan karena memang materi yang sekarang tergolong materi gampang gitu, seharusnya mudah mereka pahami. Jadi saya berharap bertemu dengan Ibu Asia itu bisa mendapatkan solusi dari semua pertanyaan saya ini. Oke, kita coba ya Pak Khair. Tapi sebelumnya saya pengen tanya Pak Khair ini, apa saja sih penyebab siswa-siswa itu tidak paham dengan materi, padahal kan menurut Pak Khair itu sudah sangat menggampangkan atau memudahkan siswa. Apa yang menjadi penyebab itu Pak Khair sudah melihat nggak penyebab-penyebab? Iya, pada umumnya siswa itu merasa kesulitan untuk memahami materi karena materinya atau saya membuat soal itu terlalu susah, kemudian ya terlalu susah, tingkatnya terlalu tinggi, kemudian soal-soal yang saya buat itu misalkan soal-soal yang tidak kontekstual gitu. Jadi biasanya anak-anak itu cepat memahami kalau saya membuat soal itu secara kontekstual, secara langsung dengan kehidupan mereka. Itu yang membuat mereka cepat memahami. Hanya saja sekarang itu, padahal saya sudah berusaha membuat soal seperti itu, tapi ya gitu hasilnya masih belum maksimal saya rasa. Oke, Bapak sudah mencoba untuk membuat soal yang sesuai dengan konteks yang kenyataan yang ada. Kemudian kalau menurut Pak Khair soalnya terlalu susah,
ada nggak rencana Pak Hair yang baru untuk mengatasi masalah itu? Kira-kira anak-anak itu tidak lagi susah untuk mengatasi memahami materi maksudnya. Rencana saya ke depannya mungkin saya akan merubah lagi LKPD yang saya buat, karena setelah saya pikir, karena memang LKPD itu LKPD yang sebelumnya belum saya rombak sesuai dengan keadaan murid saya sekarang. Jadi kemungkinan itu penyebabnya, karena saya masih menggunakan LKPD pada tahun pelajaran sebelumnya dan saya menggunakan kembali di tahun sekarang. Jadi saya berpikir kemungkinan keadaan murid di tahun lalu sama tahun sekarang itu berbeda. Kayaknya itu penyebabnya. Oh, artinya Pak Hair ini punya rencana untuk melakukan revisi dari LKPD yang sudah Bapak buat. Memang karena siswa yang sekarang dengan yang kemarin itu beda ya Pak Hair. Iya, betul. Nah, terus Pak Hair, kayak kapan mau dibagikan LKPD yang sudah Bapak revisi itu kepada siswa? Ya, berhubung jam saya di kelas tersebut hari Selasa, jadi sebelum hari Selasa saya sudah merevisinya dan hari Selasa saya akan membagikan kembali LKPD yang baru itu. Oh, berarti hari Selasa sudah, setelah hari Selasa berarti hari Rabu Pak ya? Hari Rabu itu berarti Bapak sudah tahu bagaimana perkembangan setelah LKPD itu dikerjakan. Nah Pak Hair, saya penasaran nih Pak Hair, setelah membagikan LKPD kemudian perkembangan siswa setelah melaksanakan atau mengerjakan LKPD baru, apakah rencana Pak Hair berhasil atau tidak? Saya butuh cerita dari Pak Hair, kira-kira kapan? Kira-kira kita bertemu untuk hari Jumat depan kayaknya Bu. Insya Allah Jumat depan saya akan datang ke Ibu. Jadi saya bisa mempersiapkan Iya. Baik Pak Hair, Bapak sudah menemukan solusi bagaimana cara menghadapi anak-anak yang kurang bisa memahami pembelajaran dengan melakukan revisi LKPD. Lalu untuk pelaksanaannya minggu depan dan kita akan bertemu lagi setelah LKPD itu dibuat oleh siswa. Baik Pak Hair, untuk pertemuan ini Bapak sudah menceritakan semuanya, kemudian sudah mendapatkan solusi. Apa yang Pak Hair rasakan setelah menceritakan semua? Iya. Nah, karena beberapa hal ini saya merasa kesulitan untuk mencari solusi dari kesulitan saya. Setelah saya bertemu sama Ibu Asia dan saya mendapatkan solusi yang bisa saya selesaikan, bisa saya tahu apa lakukan kepada anak-anaknya nanti, saya merasa senang. Kemudian saya merasa kedepannya saya bisa membuat LKPD yang lebih, maksudnya sesuai dengan keadaan siswa di sekarang ya. Baik, alhamdulillah Pak bisa terselesaikan masalahnya walaupun belum tahu hasil perkembangannya. Minimal kita sudah bisa saling sharing. Dan terima kasih Pak Hair sudah mau datang bercerita kepada saya. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melegakan beban pikiran kita kemarin. Bisa kita akhiri hari ini. Bisa. Ketemu di depan hari Jumat Pak Hair, jangan lupa. Ya, terima kasih sudah. Salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asia seru sekali ceritanya ini. Alhamdulillah Pak. Ya, gimana perasaannya Ibu setelah melakukan sesi coaching ini? Ya, perasaan saya sebenarnya sangat lega Bapak, sangat bangga karena dengan melakukan coaching seperti ini satu masalah dari teman kita bisa terselesaikan, dan sebenarnya dari permasalahan itu juga kita juga bisa belajar dari masalah teman ketika terjadi bersama kita, juga bisa menjadikan suatu pelajaran buat kita sendiri. Baik. Kalau menurut Ibu ini selama sesi tadi gimana respon daripada coachingnya tadi? Alhamdulillah baik, sangat responsif. Oke. Kemudian dari kegiatan ini apa yang Ibu nikmati? Paling terasa berkesan di hati Ibu ketika melaksanakan sesi coaching ini? Saya bisa
belajar mendengarkan keluh kesah dari teman-teman dan juga berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kemudian dari masalah teman juga kita dapat belajar. Sangat senang Pak Hai, kita dapat bercerita, kemudian mendengarkan, juga bisa membuat teman-teman melegakan perasaannya, mengeluarkan ide dan pendapat. Itu sangat luar biasa. Ya, itulah tugasnya seorang coach ya. Kemudian kalau boleh sedikit beri masukan, dari sesi pelaksanaan ini Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alutsista dari awal, dari prosesnya, persiapannya, kemudian sudah terlihat tujuannya yang diharapkan apa dari sesi coaching ini. Kemudian sudah ada juga mulai identifikasi, kemudian menanyakan perencanaan, kemudian yang terakhir tanggung jawab ya, sudah terlihat semua. Kemudian dari pelaksanaan ini gesturnya Ibu bagus sekali, karena seorang coach itu harus bisa menjadi pendengar yang baik. Itu sudah terlihat sekali pada sesi yang Ibu lakukan. Kemudian kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi nih untuk melihat perkembangan dari hasil coaching ini? Ya, kebetulan kami tahu itu janjinya hari Jumat, jadi kita bisa sekaligus untuk bertemu hari Jumat itu Pak, sekaligus menceritakan bagaimana perkembangan dari Pak Miftahul setelah membuat revisi RKPP dengan cara baru mestinya. Baik. Ya, berarti Senin ya? Jumat ya? Jumat kita ketemu lagi, kabarin saya juga ingin tahu ceritanya, perkembangannya sudah sejauh mana, biar saya juga menambah pengalaman saya. Oke. Kita akhiri sini Ibu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Pak Hai. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Akbar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seperti biasanya. Iya betul. Saya dengar Pak Akbar akan melakukan coaching terhadap Ibu Asia. Iya, rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Asia Pak. Luar biasa ya. Iya. Kemudian saya ingin menanyakan sedikit tentang kegiatan yang akan Pak Akbar lakukan dengan Ibu Asia terkait coaching. Iya. Seperti apa sih kesiapannya Pak Akbar itu sebelum melakukan kegiatan coaching terhadap Ibu Asia? Nah, untuk melaksanakan coaching itu kan penting sekali Pak ya. Jadi saya melakukan persiapan dengan membaca beberapa referensi terkait masalah-masalah yang ada di sekolah, khususnya di Asia. Kemudian juga tadi sudah pemanasan sedikit agar tidak terganggu ketika saya komunikasi melaksanakan coaching ini ya, tidak lancar lah gitu. Ya. Oke. Kemudian kira-kira tujuan dari kegiatan coaching ini apa Pak Akbar? Nah, rencananya saya ingin menggali informasi-informasi yang ada di Ibu Asia atas permasalahan yang dihadapi, sehingga saya bisa membantu untuk mengarahkan mencari solusi untuk Ibu Asia. Oke. Kemudian apakah ada tantangan sebelum atau ketika akan melakukan coaching terhadap Ibu Asia? Kalau tantangan sih ada sih, karena ini menjadi suatu hal yang pertama bagi saya melaksanakan coaching ini, jadi menjadi sebuah tantangan bagi saya sendiri. Oke, selanjutnya nih, strategi apa yang Pak Akbar lakukan untuk kegiatan coaching terhadap Ibu Asia sekarang nih? Strateginya seperti apa? Ya, untuk rencana strateginya, karena ini saya akan melaksanakan coaching ini dengan tatap muka Pak. Jadi saya akan melaksanakan dengan model wawancara saja. Jadi dengan melaksanakan wawancara ini, mudah-mudahan saya bisa membantu untuk mengarahkan dan membantu mengarahkan mencari solusi untuk beliaunya. Oke, terakhir nih Pak Akbar. Kira-kira harapan Pak Akbar dari kegiatan coaching ini seperti apa sih harapannya Pak Akbar? Baik, untuk harapannya sih karena
kita akan mengarahkan, menuntun Ibu Asia ini mencari solusinya. Mudah-mudahan Ibu Asia ini merasa terbantu setelah melakukan sesi coaching ini. Oke. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar semuanya, kemudian mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Terima kasih Pak Akbar ya. Baik, Oke, Pak. silakan lanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya. Ibu Asia, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akbar. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat kok wajahnya agak lemas ini. Kenapa ini Bu? Insya Allah Mas, Pak, hari ini memang agak pucat karena ada sedikit pusing Pak. Makanya saya juga datang ke sini itu ingin menceritakan masalah yang ada di sekolah saya terkait siswa saya. Mudah-mudahan dengan menceritakan masalah saya hari ini kita dapat mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian hari ini juga saya bisa lega karena beban pikiran saya sudah hilang Bapak. Oh begitu. Apa sih masalahnya Ibu yang mau diceritakan? Ya, sebenarnya saya di sekolah itu setiap saya mengajar Bapak punya siswa yang sebenarnya bukan satu Pak, tapi hampir setiap siswa, setiap kelas ketika kami mengajar itu siswa itu selalu ada aja yang izin keluar Pak, apakah mau ke toilet, mau makan atau dengan alasan lain mereka izin. Izinnya untuk alasan makan tetapi bilang ke toilet, atau bahkan ada yang alasan sholat padahal sebenarnya mereka nggak sholat tapi mau melakukan hal-hal yang di luar pantauan kita. Mau mengizinkan mereka sholat padahal itu memang kewajiban dan kita tidak boleh melarang mereka sholat Bapak. Nah, saya masih kesulitan menemukan solusi bagaimana caranya supaya siswa itu konsisten dan standby di kelas tanpa harus keluar masuk dengan izin apapun kecuali kalau keadaan mendesak. Oh begitu ya. Ya. Ini kan tugasnya guru BIP kalau perhatikan. Tapi Iya. apa tujuan Ibu bercerita untuk menangani masalah ini? Iya, saya menceritakan hal ini kepada Pak Akbar itu sebenarnya sedikit mengurangi beban pikiran saya. Kemudian mungkin dari hasil diskusi dan cerita kita hari ini kita akan bisa mendapatkan solusi atau bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa yang kebiasaannya seperti itu. Mungkin di sekolah Pak Akbar punya masalah yang sama dan penanganannya mungkin belum pernah saya lakukan. Jadi tujuan saya itu mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi. Kalau boleh tahu Ibu Asia, apakah siswa yang izin di luar ini mempunyai pola tertentu tadi? Misal apakah dia keluar pada jam-jam siapa atau di waktu-waktu tertentu mungkin gitu? Kalau pada jam siapa saya kurang tahu kalau di jam guru lain Pak Akbar. Oh, gitu. Karena saya hanya memperhatikan di jam saya. Memang selama ini belum pernah saya bertanya ke guru-guru lain apakah mereka punya perilaku yang sama. Tetapi yang jelas pada jam saya itu perilaku siswa itu tiap kelas itu hampir sama. Mereka itu ada aja trik yang mereka lakukan untuk bisa keluar dari kelas. Oh begitu. Nah dari permasalahan yang Ibu hadapi ini apa yang sudah Ibu lakukan dan coba bagaimana hasilnya setelah Ibu lakukan ini? Sejauh ini saya sudah melakukan membuat sebenarnya bukan kesepakatan Pak. Ya. Karena pada dasarnya saya rasa itu juga merupakan tata aturan
dipatuhi oleh siswa-siswa. Nah, tetapi Ya. meskipun sudah dibuat kesepakatan atau aturan, bukan kesepakatan, tapi saya lebih bisa mengatakannya sebagai aturan kelas. Oke. Karena yang membuat aturan itu adalah saya untuk dilaksanakan oleh siswa. Jadi saya sudah membuat aturan bahwa siswa tidak boleh keluar masuk. Sebelum jam pelajaran itu saya sudah menyampaikan itu kepada anak-anak bahwa pada saat jam pelajaran tidak boleh izin keluar masuk dengan alasan apapun, kemudian tidak boleh makan dan tidak boleh ribut dan lain-lain. Tetapi hari-hari pertama ya mereka melaksanakan, tetapi selanjutnya di minggu berikutnya aturan itu sudah dilupakan lagi, tidak dilaksanakan lagi. Jadi ini ceritanya sudah dibuatkan peraturan, kemudian dilaksanakan, kemudian minggu berikutnya lagi sudah dilupakan lagi, gitu ya? Iya. Nah, kira-kira dari permasalahan seperti ini, apa strategi ibu yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Iya, kalau kemarin itu saya mencoba untuk membuat aturan yang harus ditaati oleh siswa. Nah, sekarang saya ingin merubah, Pak. Mencoba membuat kesepakatan, bukan lagi aturan, walaupun sejenis, tetapi kesepakatan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, sehingga mereka akan merasa segan untuk melanggar karena memang berasal dari ide mereka sendiri. Nah, yang kedua, mungkin saya membaca bahwa mereka keluar masuk itu adalah disebabkan oleh boringnya mereka terhadap pembelajaran yang saya lakukan prosesnya. Ya, saya ingin mencoba merubah metode dan strategi pembelajaran dengan mengupayakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan mereka sehingga mereka tidak punya keinginan untuk keluar dari kelas. Oke, jadi rencananya ibu membuatkan peraturan, kemudian peraturan ini yang dibuatkan oleh bersama ya? Iya, bukan peraturan tapi lebih Kesepakatan. kesepakatan. Nah, dari kesepakatan yang dibuat ini tentunya ada dukungan dari pihak sekolah ya. Kira-kira menurut Ibu Asia, dukungan apa yang bisa dilakukan oleh sekolah sehingga kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi begitu? Ya, kalau dukungan dari sekolah saya mencoba, insya Allah saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru BK, BPBK. Kebetulan di sekolah itu guru BPBK juga tugasnya untuk menjadi tim siaga atau polisinya sekolah, sehingga anak-anak yang keluar itu mereka yang mengontrol dan mengawasi, sehingga walaupun mereka izin keluar, tidak ada yang izin keluar untuk bermain-main, tetapi benar-benar kalau izin sholat ya sholat, mereka diarahkan untuk ke hal-hal yang negatif, ke positif. Kalau memang ada ditemukan mereka ngobrol atau bermain di toilet atau belanja, maka ada tim sekolah yang akan membantu. Dari agar lancarnya kegiatan ini, siapa saja yang bisa dimintain tolong untuk memantau peraturan-peraturan yang sudah tadi? Kalau untuk memantau peraturan, saya kira karena ini berdasarkan kesepakatan, maka tim pemantaunya juga siswa itu sendiri bersama kami di kelas, karena ini kegiatannya di kelas. Kalau ternyata ada siswa yang keluar, ya pihak sekolah yang akan mengontrol di luar kelas. Baik, jadi dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas itu ibu guru sendiri ya, kemudian dari luar pihak sekolah, jadi bisa tiket ya? Iya. Tiket bersama BPBK, dan kemudian jika di luar sekolah, maka akan ada penjaga dan
sulit untuk mengatasi permasalahan ini karena ini kelihatannya mengganggu nanti ya. Karena salah satu orang yang izin itu Pak akan terpengaruh kepada siswa-siswa lain yang ingin izin juga. Baik. Apa langkah-langkah Ibu jika solusi yang Ibu terapkan tadi tidak tercapai? Kalau misalnya tidak tercapai, kita akan berdiskusi lagi Bapak. Saya akan berkolaborasi dengan tim sekolah, tim petinggi sekolah misalnya, kepala sekolah dan tim pengembang sekolah. Kalau ada masalah yang seperti itu terjadi, maka itu bukan lagi hal kecil yang harus diselesaikan oleh guru saja, tetapi merupakan hal besar yang harus didiskusikan bersama semua pihak sekolah. Maka saya akan melakukan kolaborasi dengan petinggi-petinggi sekolah agar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi seperti ini. Baik, oke, luar biasa. Langkahnya itu strateginya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kira-kira kapan Bu? Karena ini kan rencananya agak panjang ya. Ibu sudah menerapkan di kelas, kemudian akan melihat lagi hasilnya, kemudian jika gagal yang telah Ibu lakukan, Ibu akan melaksanakan koordinasi. Saya ingin melihat perkembangannya yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira kapan kita ketemu lagi? Iya. Dari hari ini saya akan mulai mengajar dan menerapkan cara itu mulai pekan depan. Pekan depan. Kira-kira kita akan memantau hasilnya dalam waktu 1 minggu. Kemudian jika tidak berhasil maka berkolaborasi dengan pihak sekolah itu dan merubah strategi atau punya cara baru misalnya yang dianjurkan oleh sekolah. Kemudian kita akan melihat lagi, memantau lagi apakah cara itu berhasil atau tidak. Nah setelah itu minimal paling telat 2 minggu lah Pak. 2 minggu nanti akan saya hubungi lagi, kita akan duduk bersama lagi Bapak, nanti kita akan bercerita lagi. Baik. Strategi saya berhasil atau tidak. Saya sangat mengharapkan sekali pertemuan itu karena ini sangat urgent Bu. Karena kalau ini dibiarkan menjadi sebuah masalah yang besar. Oke, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu dan mau curhat sama saya, bercerita sama saya. Mudah-mudahan apa yang sudah dibicarakan Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, saya juga berterima kasih Pak karena hari ini Bapak sudah ikut membantu meringankan beban pikiran. Iya, saya senang sekali Bu. Senang sekali membantu teman ini. Iya Pak, kita ketemu minggu depan. Oke. 2 minggu ke depan. 2 minggu lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Pak Akbar? Gimana Iya, perasaannya setelah menjadi coach untuk Ibu Asia? Iya Pak, ini kan kali pertama saya melakukan coaching, jadi ada perasaan deg-degan. Tapi setelah saya melaksanakan coaching ini, ya ada perasaan lega gitu Pak. Kemudian pikiran saya juga agak yang tadinya khawatir, takut, gimana cara menghadapinya, setelah ketemu dengan Ibu Asia, mengalir saja gitu Pak. Oke. Lega dan senang ya karena bisa membantu sama rekan dalam menyelesaikan suatu masalah. Betul Pak. Kemudian yang saya mau tanya selanjutnya, respon dari Ibu Asia seperti apa sih? Ya, dari setelah dalam sesi coaching tadi Ibu Asia ya pertama berat sekali kelihatannya menghadapi masalah yang dihadapinya, tapi setelah dilaksanakan sesi coaching ini mukanya mulai berseri Pak. Jadi kayaknya ya kelihatan sekali bebannya sedikit terangkat gitu Pak. Hilang Pak. Oke, saya sedikit Pak ya. Iya. Dari kegiatan coaching yang Pak Guru lakukan bersama Ibu Asia tadi, Iya. dari alur tirta yang saya perhatikan, semua alur itu sudah Pak Guru laksanakan, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, terus rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab, semuanya sudah terlaksana dengan baik.
mudah-mudahan untuk kegiatan coaching ke depannya akan lebih baik lagi dan bisa menyempurnakan lagi. Karena ya karena di setiap tahap itu suatu pembelajaran bagi kita semua ya. Betul Pak. Selanjutnya kan nanti Pak Akbar akan bertemu dengan Ibu Asia nanti berapa tadi? 2 minggu lagi ya? Iya, rencananya 2 minggu lagi. Rencana. Seminggu yang pertama untuk sosialisasi, seminggu kedua untuk evaluasi. Jadi minggu kedua rencananya. Oke, 2 minggu lagi kan ingin bertemu lagi nih. Iya. Jangan lupa ajak saya, karena Siap. saya ingin melihat juga perkembangannya seperti apa, Pak. Baik, nanti setelah saya melakukan sesi coaching lagi dengan Ibu Asia, Oke. saya akan menceritakan hasilnya kepada Bapak. Oke. Kayaknya rangkaian untuk kegiatan kita hari ini udah selesai Pak Guru ya. Baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Akbar dan Ibu Asia. Semoga ilmu kita hari ini dapat kita petik manfaatnya. Baik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Khair, apa kabar? Iya, Bu Asia. Alhamdulillah baik Bu Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kabar Pak Khair ini mau melakukan coaching dengan Ya, betul sekali Bu Asia. Hari ini rencananya saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Akbar. Oh iya. Bagaimana persiapannya Pak Khair? Apa saja yang disiapkan untuk melakukan coaching hari ini? Ya, kesiapan saya yang pertama itu saya mempelajari bagaimana cara menjadi coach yang benar dengan alur yang tepat. Oh, bagus sekali Pak. Kemudian apa tuh tujuan Pak Khair melakukan coaching dengan Pak Akbar? Apa yang diinginkan dari kegiatan tersebut? Saya bertujuan untuk kegiatan coaching ini agar Pak Akbar itu bisa menemukan sendiri jawaban atau solusi dari permasalahan yang Pak Akbar lakukan, apa permasalahan yang Pak Akbar hadapi sekarang di sekolahnya. Harapan Pak Khair setelah melakukan coaching dengan Pak Akbar itu apa? Ya, harapannya semoga kegiatan ini sama-sama kita mendapatkan manfaat, terutama saya sendiri ke depannya, agar ini sebagai pengalaman saya, karena memang ini pertama kalinya saya menjadi coach bagi orang lain. Jadi semoga ke depannya itu kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk saya sebagai coach. Oke Pak Akbar, apa saja strategi Pak Akbar nih untuk melakukan Pak Khair nih untuk melakukan coaching dengan Pak Akbar, punya langkah-langkah apa yang Iya. dilakukan? Langkah-langkah yang saya akan lakukan di dalam kegiatan coaching ini, yaitu saya menggunakan alur data dengan adanya tujuan, kemudian identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Rencanakan strategi yang harus dilakukan Pak Khair. Kemudian ada tantangan nggak? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kali pertamanya saya menjadi coach, jadi sedikit menantang karena belum terbiasa untuk menjadi coach sebelumnya, Pak Asia. Kita coba ya, Ya, Pak Khair ya. itu tantangannya. Semoga, tantangan ini bukan Ya, jadi betul. penghalang untuk Betul. kegiatan coaching antara Pak Khair dengan Pak Akbar. Ya. Oke Pak Khair, silakan melakukan Oke, terima coaching kasih. dengan Pak Akbar. Ya, terima kasih Bu Asia. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak Akbar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sebelumnya ya. Saya dengar Pak Akbar ada sedikit hal yang ingin diceritakan atau sharing bersama saya gitu. Iya Pak. Ya, terkait apa ya Pak? Saya ingin curhat Pak. Tapi sebelum itu apa ini tidak mengganggu Pak? Tidak lah, tentu tidak. Karena di sini sudah di sela-sela jam mengajar saya, artinya tidak ada hal yang waktu yang terganggu, maksudnya waktu selalu ada kalau jam-jam segini gitu. Oh, terima kasih Pak. Ini sangat terbantu sekali saya ini kalau Bapak bisa menjadikan waktu untuk saya. Jadi gini Pak, tiap hari itu ketika pulang sekolah dari kelas saya jalan di lorong-lorong itu, kelas ini dalam keadaan kotor gitu Pak. Jadi harusnya siswa ini membersihkan kelas dulu baru pulang, tapi faktanya mereka tidak ada yang melakukan. Kotor sekali ruangan kelas yang ada itu Pak.
Oh, artinya maksudnya kebiasaan itu sebelum pulang sekolah, Iya. anak-anak itu sudah membersihkan kelas gitu. Iya. Oke. Dari pertemuan kita hari ini, apa tujuan yang akan dilakukan? Iya. Ini kan dalam pendidikan kan kesehatan ini adalah bagian daripada pembelajaran gitu Pak. Kemudian kebersihan juga bagian daripada iman. Nah, maunya saya itu siswa ini membersihkan kelasnya sebelum pulang, kemudian selalu untuk menjaga kebersihan ini Pak. Berdasarkan tadi itu, karena ini kebersihan ini adalah bagian daripada iman dan menjadi tanggung jawab mereka untuk membersihkan kelas sebelum pulang. Oke. Karena berarti tujuan dari Pak Akbar itu atau harapannya itu agar siswa itu membiasakan diri membersihkan kelas atau lingkungan sekolah sebelum pulang. Ya, Oke. begitu Pak. Sebelumnya ini sudah jadi kebiasaan atau ini adalah hal baru yang ingin Pak Guru kembangkan di sekolahnya Pak Guru? Nah, ini sudah jadi peraturan kelas ya. Jadi sudah ada kesepakatan kelas bahwa datang membersihkan, kemudian pulang kelas bersih juga. Gitu Pak. Artinya sebelumnya sudah nggak? Sebelumnya Sudah. Oh, ini sudah. Sudah dilaksanakan, tapi Oke. ini kok lama-lama mereka Pudar gitu. ya pudar gitu. Ya, oke. Ada nggak upaya yang Pak Guru lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama kita kan ada peraturan kelas tadi Pak ya, sudah buat kesepakatan kelas tadi. Kemudian wali kelas juga, kami punya wali kelas juga itu katanya tiap hari itu mereka selalu mengingatkan untuk selalu membersihkan kelasnya sebelum masuk belajar dan setelah pulang sekolah, begitu Pak. Gitu. Maksudnya untuk membiasakan diri gitu ya. Iya. Sebelum dan sesudah belajar itu harus melakukan bersih-bersih gitu Pak Guru ya. Iya Pak. Oke. Selanjutnya itu strategi apa yang ingin Pak Guru lakukan ke depannya? Nah, ini kan karena siswanya ini mulai menurun kesadarannya, Ya. jadi rencananya saya melaksanakan edukasi, Oh iya. edukasi di tiap pagi bahwa kebersihan itu sangat penting untuk sekolah, untuk lingkungan terutama, kemudian juga kebersihan juga kan sebagai daripada iman. Jadi selain dari edukasi, yang kedua saya juga berkoordinasi dengan pihak sarana untuk menyediakan sarana atau alat kebersihan di tiap-tiap kelas. Kemudian yang ketiga memperbarui jadwal Pak, jadwal kelasnya. Ya, mungkin mereka ada sebagian kelas yang sudah dirobek Pak. Jadi rencananya yang ketiga itu kita membuat jadwal baru Pak. Memang untuk membiasakan hal positif itu kepada anak-anak kita terkadang lumayan susah gampang sih Pak Akbar. Jadi Iya, benar kata Pak Akbar tadi, kita harus melakukan kegiatan edukasi, jadi membiasakan diri untuk melakukan hal-hal positif. Nah, seperti yang Pak Guru tadi katakan, Pak Guru akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, terutama di sarana. Selain dari pihak sarana dan prasarana, siapa lagi yang akan Pak Guru ajak atau terlibat dalam hal ini? Ya, selain tadi pihak sekolah, bagian sarana, rencananya saya koordinasi juga dengan ini Pak, wali kelas. Wali kelas. Kemudian yang kedua adalah penjaga sekolah. Jadi harapannya dengan penjaga ini Pak, kalau ada siswa yang
yang kelewatan membersihkan kelas, jadi dia bisa melaporkan kepada wali kelas besoknya. Ya, oke. Itu rencana apa? Itu yang hal yang tepat menurut saya, orang-orang yang tepat yang diajak berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Guru. Iya, Pak. Oke, dengan adanya rencana Pak Guru dan strategi yang Pak Guru sudah paparkan tadi, semisalkan nih, Iya. semisalkan hal itu masih tetap di luar dari rencana Pak Guru, kira-kira alternatif apa yang Pak Guru lakukan lagi ke depannya? Ya, jadi selain yang pertama tadi menyediakan alat kebersihan, kemudian edukasi, kemudian membuat jadwal, saya ingin memastikan dengan dari pihak ininya, dari pihak sarananya. Ya. Jadi dia itu kalau bisa saya ingin mengusulkan itu ada jadwal atau kontrol gitu Pak, pengecekan peralatan yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, selain daripada wali kelas tadi, kemudian wali kelas penjaga, saya juga ingin memastikan bahwa di antara teman-temannya itu saling memantau, saling memantau kebersihan kelas. Betul. Tidak bagus juga itu Pak. Iya Pak. Oke, saya rasa apa yang Pak Guru rencanakan tadi sudah sangat bagus. Kedepannya mudah-mudahan apa yang Pak Guru harapkan itu bisa terlaksana dengan baik Pak Guru ya. Oke, Iya Pak. Selanjutnya nih Pak Akbar, kedepannya kapan Pak Akbar akan memulai kegiatan alternatif atau rencana yang Pak Akbar lakukan tadi, yang Pak Akbar katakan tadi? Ya, karena ini sudah setiap hari ini ya, sudah bocor sekali menurut saya nih Pak. Jadi ini sudah siang hari, besok saya ketemu dengan wali kelas, kemudian ketemu dengan bagian sarana para sarana, saya komunikasikan dulu apa hasilnya ya besok Pak. Oke, berarti secepatnya Pak Akbar besok akan bertemu dengan sarana dan prasarana ya. Oke, saya berharap setelah Pak Akbar bertemu dengan sarana dan prasarana dan mendapatkan persetujuan dari apa rencana Pak Akbar, saya ingin bertemu kembali dengan Pak Akbar nanti. Saya ingin menanyakan seperti apa sih hasilnya. Dan saya juga penasaran dengan Pak Akbar. Gitu ya. Kira-kira kapan Pak Akbar kita ketemu lagi? Ya, rencananya kan besok saya ketemu dengan sarana ini, kemudian tindak lanjutnya mungkin setelahnya. Kemudian pastikan pelaksanaan aturan ini berefek pada kesiapan mereka untuk melaksanakan gitu Pak ya. Jadi kira-kira seminggu gitu Pak. Setelah kita melaksanakan evaluasi seminggu kemudian saya ketemu lagi dengan Bapak untuk menceritakan strategi yang saya laksanakan ini sudah berhasil apa tidak gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi Pak Akbar ya. Siapa? Sebelum saya mengakhiri untuk pertemuan kita hari ini, kira-kira apa perasaan Pak Akbar sekarang setelah kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini? Ya, tentunya masalah yang saya hadapi ini membuat kepala saya agak berat Pak ya. Setelah saya coaching dengan Bapak, lega saya Pak. Ada beban itu sudah terangkat sebagian lah, tinggal setengahnya nih Pak. Karena ini kan kita belum melaksanakan ini. Mudah-mudahan dengan ide-ide tadi, strategi tadi, beban saya itu bisa hilang semua. Siap. Gitu Pak. Gitu ya? Iya. Ya. Berarti sekarang Pak Akbar merasa istilahnya sudah plong ya? Iya, betul Pak. Sudah saling bercerita, bertukar pikiran terkait masalah siswa tadi. Oke Pak Akbar ya, terima kasih banyak sudah saling sudah sangat berbagi dengan saya. Kita bertemu minggu depan Pak Akbar ya. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Ya, senang sekali rasanya ini. Ya, Pak. Oke, baik Pak Hair sudah melaksanakan coaching dengan Pak Akbar. Bagaimana perasaannya Pak Hair setelah menjadi coaching? Iya. Perasaan saya setelah
coach bagi Pak Akbar sendiri itu saya merasa senang karena seperti yang saya katakan tadi, ini kali pertamanya saya menjadi seorang coach, jadi sangat antusias sekali ketika akan melaksanakan kegiatan coaching. Terus bagaimana dengan Pak Akbar sendiri? Bagaimana respon Pak Akbar Iya. ketika di coach sama Pak Akbar sendiri sudah sangat luar biasa sekali Bu Guru ya, karena memang beliau setelah berbincang tadi, beliau itu memiliki strategi yang sangat bagus menurut saya dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian Wakasek sarana dan prasarana, sampai dengan penjaga sekolah pun dia akan melakukan berkoordinasi gitu. Ada tantangan nggak Pak pada saat melakukan kegiatan coaching? Iya, tantangannya itu karena memang seperti yang saya katakan ini hal baru, jadi rasanya itu masih sangat sulit saya membuat pertanyaan yang istilahnya itu yang berbobot untuk seorang coach. Jadi saya harus membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali apa yang jadi harapan dari Pak Akbar sendiri. Oke. Ada hikmah yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini? Ya, tentu banyak sekali hikmah yang bisa saya ambil. Saya mendapatkan ilmu banyak, baik sebagai coach, karena memang seorang coach itu harus benar-benar tahu apa masalah dari coachingnya dan mau diarahkan kemana seorang coach ini gitu. Apa rencananya ke depan Pak? Ada tindak lanjut setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Akbar? Ya, rencananya ke depan karena memang Pak Akbar tadi ada alternatif lain ketika rencananya gagal atau tidak sesuai dengan harapan, karena rencananya ke depan akan melakukan, sebelumnya kita akan merefleksi kembali kira-kira di bagian mana sih yang menjadi kelemahan kita untuk mencapai tujuan dari Pak Akbar itu sendiri. Jadi kedepannya kita akan menghindari hal-hal yang menurut kita itu seharusnya tidak dilakukan. Oke, ada sesi pertemuan lagi nggak untuk mengetahui bahwa perencanaannya Pak Akbar itu tersusun rapi dan berhasil? Ya, tentu ada Pak Guru ya, karena memang rencananya besok Pak Akbar akan bertemu dengan Wakapur sarana dan prasarana. Insya Allah untuk minggu depannya kita akan bertemu lagi membahas kembali hasil dari rencana Pak Akbar itu sendiri. Oke. Jangan lupa ajak saya. Oh ya, tentu Saya siap. tidak tahu perkembangannya apakah berhasil atau tidak. Oke, yang penting Ibu sudah siap nanti. Minggu depan saya akan hubungi Ibu kembali, kita duduk bersama membicarakan rancangan dari kegiatan apa yang akan Pak Akbar lakukan. Oke, hari ini mungkin kegiatan kita cukupkan. Sudah sangat lengkap Pak Akbar jadi coach, kemudian Pak Mita jadi coach, dan sudah semua mengetahui langkah-langkahnya dan insya Allah semua sudah pada lega. Dan hari ini kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih sekali Pak Akbar sudah menjadi coach ya. Kemudian Pak Miftahul sudah menjadi coach bagi Pak Akbar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.